Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda sepanjang hari ini melalui renungan pagi dengan tema agama yang bersinar, yang akan menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Kita akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasih-Nya dimanapun kita berada. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 4 April 2023 dengan judul Karena Saya Dianggap Layak Menderita. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak kita semua tunduk kepala dan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam pembaringan kami, hingga tiba di pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami sangat rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan mempraktikkannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-40 hingga ayat yang ke-41. Demikian firman Tuhan. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Mari kita ikuti penjelasannya. Apabila manusia berupaya rukun dengan Allah, akan mereka dapati bahwa serangan terhadap salib itu tidak berhenti. Kerajaan dan kuasa dan roh-roh jahat di tempat-tempat yang tinggi dipersiapkan melawan semua orang yang menurut kepada hukum sorga. Itu sebabnya sebegitu jauh menyebabkan duka cita. Penganiayaan harus membawa sukacita kepada murid-murid Kristus. Karena itu merupakan bukti bahwa mereka tengah mengikuti langkah-langkah guru mereka. Sepanjang zaman setan telah menganiaya umat Allah. Dia telah menyiksa mereka dan membunuh mereka. Tetapi dalam kematian mereka menjadi para pemenang. Mereka menyatakan dalam iman mereka yang kukuh seseorang yang lebih kuat daripada setan. Setan dapat menyiksa dan membunuh tubuh, tetapi dia tidak dapat menjamah kehidupan yang disembunyikan dengan Kristus di dalam Allah. Dia dapat mengurung dalam tembok-tembok penjara, tetapi dia tidak dapat mengikat semangat atau roh. Mereka dapat melihat melewati kegelapan sampai kepada kemuliaan, seraya berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab penderitaan ringan sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Disalin dari buku Khotbah di atas bukit, halaman 39 dan 40. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan kekuatan dan berkat rohani bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu memberikan sebuah penekanan. Apabila manusia berupaya rukun dengan Allah, akan mereka dapati bahwa serangan terhadap salib itu tidak berhenti.
Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Lindungi mereka Tuhan, pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu kepada masing-masing mereka, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi dan juga resesi ekonomi saat ini. Boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, para apoteker, dan semua para pelayan kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Hikmat dan sukacita sorga, dedikasi yang tinggi Tuhan berikan kepada mereka agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Lebih daripada itu ya Bapa, kami berdoa bagi hamba-Mu Dr. Raymond yang Tuhan telah percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Biarlah hikmat dan sukacita sorga senantiasa Tuhan berikan bagi hamba-Mu ini agar dia dapat memimpin akan Rumah Sakit Advent Palangkaraya boleh sesuai dengan keteladanan Yesus Kristus. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan. Biarlah dengan hikmat pengetahuan sorga yang Tuhan percayakan bagi mereka, mereka dapat mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan hiburkan mereka, berkati mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan sukacita di dalam melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia, yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada. Lindungi mereka Tuhan, pelihara mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan mereka juga bersukacita dan menjadi saluran berkat. Kami juga berdoa untuk yang berada di dalam kebimbangan dan juga ketidakpastian hidup. Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka bersandar berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, dengarlah segala doa kami Tuhan, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.